Wacana penyesuaian tarif KRL komuter lain Jabodetabek kembali muncul. Sebelumnya wacana ini pernah mencuat pada akhir tahun 2022 dengan rencana kenaikan Rp2.000 per 25 km dan wacana pemberlakuan tarif sistem subsidi penumpang mampu dan tidak mampu. Menanggapi hal itu, para pengguna komuter lain Jabodetabek menyatakan keberatan karena kenaikan tarif akan membebani biaya hidup yang terdampak inflasi. Kalau keberatannya lebih dari dengan kenaikan tarif ini pastinya akan menjadikan peningkatan kebutuhan untuk saya sendiri ya gitu, karena kan saya pengguna komuter lain setiap hari gitu ya, pada setiap hari. Kemudian kalau misalnya seandainya dinaikkan sampai meskipun hanya 2.000 tapi tetap aja kan terasa ya untuk per bulannya seperti itu. Wacana pemberlakuan tarif si kaya dan si miskin ini sebenarnya saya dari awal sudah tidak setuju ya. Karena menurut saya untuk transportasi umum itu pada dasarnya kan haknya sama untuk semua orang ya gitu. Jadi kalau misalnya seandainya diberlakukan hal seperti itu, otomatis ini menjadikan suatu ketimpangan ya. Gitu. Jadi fungsi dari transportasi umum yang seharusnya menjadi hak untuk semua orang ini malah menjadi seperti ada ketimpangan, dan juga bisa menjadikan orang-orang yang harusnya tadinya termotivasi untuk menggunakan transportasi umum, ya dalam artian ini seperti si kayanya gitu, malah akan cenderung terdorong untuk memakai kendaraan pribadi lagi gitu. Kalau saya nggak setuju ya, karena menurut saya kondisi saat ini kan memang saya lihat sih memang inflasi naik terus ya kan, cuman kondisi saat ini kita banyak banget yang agak terpuruk gitu loh kondisi ekonomi, apalagi sehabis pandemi seperti ini gitu loh. Jadi kalau semuanya naik repot juga, sementara kita kan gaji belum naik juga gitu loh. Kadang kan kita pengen tahu juga ya, dibilang mampu atau tidak mampunya itu dalam segi hal apa gitu kan. Karena kadang-kadang yang naik KRL ini justru orang-orang yang sebetulnya kondisinya memang mampu, tapi karena memang keterbatasan mereka, karena mungkin segi macet ya kan, terus kendaraan udah terlalu banyak, akhirnya kita pengen percepatannya itu naik kereta gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang mampu nggak mampu, saya sih nggak setuju ya. Wajar aja sih, nggak keberatan karena kan naiknya nggak terlalu signifikan juga. Kalau dibandingin dengan fasilitas dan keamanan yang dinaiki juga, itu masih wajar aja. Untuk subsidi tarif itu bagus, tetapi balik lagi, jangan sampai ada salah sasaran atau salah subsidi, yang mana orang yang mampu dapat subsidi, sedangkan yang tidak mampu tidak dapat subsidi, itu jangan sampai seperti itu. Ya kalau saya sebagai pengguna ya merasa keberatan juga sih atas kenaikan yang lumayan ya kalau 2.000 gitu. Nah, begini, pendapatan kita nggak naik, sedangkan sekarang bahan pokok semuanya juga naik. Jadi merasa berat juga, tambah lagi kalau misalnya kereta juga naik kan, tambah biaya lagi. Kalau saya sih kayaknya nggak efisien ya, dari mana dia bisa tahu mampu dan tidak mampu? Kan cuma pakai kartu, kecuali mungkin kalau pakai kartu identitas kayak KTP juga nggak tahu, nggak bisa menentuin apakah orang itu mampu atau tidak mampu. Jadi kayaknya kalau untuk itu kayaknya agak susah ya direalisasikan. Vinca Rumintang, Haryadi Jamal, The ITV.